wanita jika tidak bisa ya memberikan ketaatan terhadap suaminya, bahkan jika dia tertidur di malam harinya dan suaminya dalam kondisi tidak ridho terhadap istrinya atau merasa kesel sama istrinya, ya, maka solatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kedua mempelai, saudara Adam dengan saudari Nia, yang mana kelak insyaallah akan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hujan turun begitu deras, tapi insyaallah rahmat Allah lebih deras. Dengan turunnya hujan yang begitu deras, ampunan Allah lebih luas, dan insyaallah kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam proses rasa tasyukur yang mana insyaallah pada esok hari akan dilaksanakan sebuah akad nikah, yang mana insyaallah pernikahan ini semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya, baik yang sudah menikah ataupun yang akan menikah ataupun yang masih dalam proses mencari jodohnya, insyaallah semuanya bisa mendapatkan bekal yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernikahan adalah suatu hal yang sangat istimewa, di mana hal yang terjadi daripada sebuah pernikahan adalah suatu hal yang sebelumnya haram menjadi halal. Ya, kalau orang ingin menghalalkan yang haram itu dosa, nggak boleh. Tapi kalau pernikahan memang sudah begitulah jalannya. Di saat sebuah hal yang tadinya haram maka menjadi halal, bahkan ternilai sebagai ibadah. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang telah menikah maka dia telah memenuhi separuh agamanya dan tinggal dia bertakwa dengan separuh yang lainnya. Karena nikah adalah nilainya ibadah. Di saat pernikahan itu dijadikan sebuah momen, sebuah pondasi. Pondasi apa? Pondasi ingin memperbaiki diri. Di mana seorang yang belum menikah mungkin hatinya belum bisa tenang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, saat mereka belum mendapatkan pasangan jodohnya, belum mendapatkan pasangan hidup sematinya, maka pikirannya itu masih belum tenang. Bahkan di dalam ketidakketenangannya ini terkadang membuat sholatnya tidak khusyuk, membuat ibadahnya tidak khusyuk. Kenapa? Karena pikirannya masih belum tenang, masih memikirkan mana ini jodoh saya, mana ini jodoh saya. Ya, tapi kalau sudah mendapatkan daripada jodohnya, ya, lalu dengan ini kalau dia memang niat dalam pernikahan ini sebagai jalan ibadah, maka dengan pernikahan, ya, dia otomatis akan menjaga pandangannya, dia otomatis akan menjaga hatinya, dia otomatis akan menjaga daripada kehormatannya. Kenapa? Karena proses pernikahan yang dia tuju adalah untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau kita melihat ada orang yang menikah, setelah menikah tetap aja matanya jelalatan, setelah menikah hatinya tetap aja kemana-mana, setelah menikah perasaannya masih belum tenang, ini berarti niat dalam pernikahannya masih belum diperbaiki. Ya, karena itu inti daripada sebuah pernikahan yang pertama adalah memperbaiki niatnya. Tujuan menikahnya untuk apa? Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, jika seorang laki-laki ingin menikah dan mencari jodohnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mencari wanita karena hanya kecantikannya saja. Bukan berarti nggak boleh nikah sama yang cantik, tapi jangan dijadikan kecantikan itu sebagai nilai utamanya.
Lalu jangan juga menikah karena hartanya saja. Bukan berarti nggak boleh nikah sama wanita yang punya harta, boleh. Akan tetapi bukanlah itu sebagai titik patokan tujuannya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka nikahlah karena agamanya. Ya, kecantikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika yang dicari hanya kecantikan, jujur aja, yang namanya kecantikan ataupun ketampanan dengan waktu yang berjalan akan lama-lama pudar dengan sendirinya. Ya, mau tidak mau, ya orang itu akan ada proses perubahannya. Nggak ada orang wajahnya seperti baru lahir, nggak ada. Ya, nggak ada orang punya kulit ya mulusnya seperti saat dia masih bayi, nggak ada. Pasti ada proses perubahan dalam hidupnya. Karena itu jika pernikahan karena hanya cantikannya atau ketampanannya saja, maka akan ada waktu di mana orang tersebut, baik laki-laki ataupun wanitanya, merasakan bosan akan hal itu. Ya, karena yang dicari cuman luarnya saja, ataupun yang dicari hanya hartanya saja, maka harta itu akan datang dan akan hilang. Berapa banyak kita melihat hari ini miskin, besok jadi orang kaya, dan berapa banyak orang yang hari ini kaya, besok ternyata menjadi miskin. Tetapi kalau agama, ya, kalau agama akan senantiasa ada. Kalau sudah ilmu syariat dan keagamaan yang ditanam dalam hatinya, insya Allah akan senantiasa utuh. Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Ya, karena kita nggak pernah tahu tuh, nggak pernah dengar orang kalau udah tua disebut, oh ini mantan ulama, nggak ada. Ya, mantan ulama ada nggak? Nggak ada. Kalau dulunya sebagai ulama, tuanya tetap ulama, bahkan mungkin lebih ilmunya dibandingkan saat dia masih muda. Tapi kalau orang kaya bisa aja, oh ini dulu mantan orang kaya. Ya, pejabat bisa saja dulu dia sebagai mantan pejabat. Tapi kalau ulama, kalau agama nggak bisa menjadi mantan. Kenapa? Karena akan seterusnya ada dalam hatinya dan jiwanya. Karena itu saat pernikahan karena agama, karena yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya seluruhnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dipermudah dan akan ditanamkan di dalam pernikahannya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang kita cari, ketenangan, ya, mawaddah, warahmah, di mana kita saling mengasihi, saling mengerti satu sama lain. Kalaupun ada pertengkaran, itu akan diselesaikan dengan cara yang baik. Ya, bukan dengan piring terbang, bukan dengan panci terbang, bukan, tapi dengan cara saling mengerti satu sama lain. Ini kenapa? Karena dalam pernikahannya ada sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi nggak ada itu pernikahan terus tenang, nggak ada pertengkaran, nggak mungkin. Pasti ada aja yang namanya kesalahpahaman, pertengkaran dan lain sebagainya. Tetapi di saat hatinya terisi dengan keimanan, maka keduanya akan dengan cepat mudah untuk meminta maaf satu sama lain. Bahkan yang tidak bersalah akan meminta maaf terlebih dahulu kepada yang salah terkadang. Ini karena hatinya sudah diberikan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jika kalian sudah siap untuk menikah, maka menikahlah. Kenapa? Karena itu akan lebih menjaga pandanganmu dan lebih menjaga kehormatanmu. Jadi yang sudah siap untuk menikah, ayo silahkan untuk menikah. Nah, sekarang yang menjadi masalah, siap dalam menikah ini dalam proses apa ini? Kadang orang dibilang siap udah menikah itu berarti harus punya kendaraan, harus punya rumah, harus punya segalanya. Enggak. Yang disebut dengan siap dalam pernikahan, ya, ini khususnya bagi orang tua yang anaknya memang sudah masuk waktu dalam pernikahan. Jangan sampai daripada keegoisan orang tua ini membuat apa? Membuat celaka daripada anaknya, membuat anaknya akhirnya berbuat hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keegoisan daripada orang tua. Mengatakan, "Oh, ini calonnya kamu." Ya, emang dia siap berapa? Berani bayar berapa? La ilaha illallah. Nah, ini kadang-kadang orang begitu. Ya, emang itu berani bayar berapa? Lah emang anaknya dijual? Kan kagak. Kita nggak ada yang kepengen menjual anaknya. Oh, kadang-kadang perhitungan, saya udah ngurusin dia, ya dari dia lahir saya urusin,
Dari dia sekolah saya bayarin. Lah memang itu sudah menjadi kewajiban. Ya, bukan berarti seorang mempelai laki-laki datang ingin menggantikan daripada biaya lahirnya sampai dia menjadi perawan saat itu. Bukan begini caranya kehidupan. Tapi mempelai laki-laki juga harus sadar bahwa wanita ini diurus oleh keluarganya dengan sebaik-baiknya. Dari kecilnya dijaga, disekolahkan, dididik, maka harus bisa dijaga dengan sebaik-baiknya juga. Jadi saling mengerti satu sama lain. Ya, terkadang akhirnya dengan persyaratan-persyaratan harus dengan mahar yang besar, atau harus lelakinya sudah memiliki kemapanan, memiliki pekerjaan tetap misalnya, ataupun rumah, ataupun kendaraan dan lain sebagainya. Ini yang akan menghambat proses daripada pernikahan, yang mana akhirnya terjadilah sebuah hal-hal yang tidak kita sukai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kesiapan itu seperti apa? Kesiapan pertama yaitu dalam segi keagamaannya. Dia mengerti bagaimana harus menjadi seorang suami, bagaimana dia harus menjaga daripada wanita yang akan menjadi istrinya. Dia harus mengerti ilmunya. Ya, bukan orang yang nggak mengerti, harus mengerti ilmunya. Tanya dengan gurunya, hadir majelis taklimnya, hadir daripada pelajaran-pelajaran di mana menjadi bekal untuk bagaimana dia kelak menjadi sosok suami yang sebaik-baiknya. Yang kedua, daripada harta dan lain sebagainya memang dibutuhkan dalam pernikahan, kelak akan memiliki daripada sebuah lingkungan keluarga. Maka jangan nanti berkata si mempelai laki-laki, oh rezeki gampang nanti Allah yang ngasih, tapi dia nggak punya usaha, nggak mau bekerja, nggak mau apa, ya juga nggak bisa begitu. Karena yang namanya rezeki perlu dicari. Ya, tetapi tidaklah dijadikan itu sebagai patokan harus memiliki gaji sekian ataupun apa, tidak. Selama dia memang bekerja dengan cara yang halal, mendapatkan rezeki yang halal, insya Allah dengan pernikahan dibukakan kembali pintu rezekinya yang lebih banyak dan lebih berkah. Ya, itulah tujuan daripada sebuah pernikahan. Dan daripada wanita yang sudah menikah, yang akan menjadi seorang wanita pendamping daripada seorang laki-laki, maka sangatlah mudah apa yang harus dijadikan tujuan dalam hidupnya. Ya, selain dia itu, ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sallatil mar'a khamsaha, kalau seorang wanita itu salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan juga berpuasa di bulan suci Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, ya, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati daripada suaminya. Qila laha, maka dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah min ayyi abwab syi'ti, maka masuklah daripada surga daripada pintu manapun yang kau inginkan. Nih, surga semuanya terbuka pintunya untuk wanita dengan syarat apa? Dengan syarat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meninggalkan sholat. Ya, wanita sholat 5 waktu, baik berjamaah ataupun tidak, yang penting jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, di waktunya jangan ditinggalkan. Lalu dia juga berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini nih yang masih punya PR, di mana mungkin Ramadan yang lalu ada beberapa puasa yang tertinggal karena adanya halangan. Sudah mendekati nih, sebentar lagi sekitar 35 atau 36 hari lagi kita sudah masuk daripada bulan suci Ramadan. Nah, kalau masih ada puasa-puasa yang belum dibayar, ayo dibayarkan. Jangan sampai nanti masuk bulan suci Ramadan, lupa saya punya hutang Ramadan belum dipuasakan. Enggak, ayo mumpung belum masuk bulan suci Ramadannya, dibayar daripada puasa-puasanya. Ya, jika dia sholat 5 waktunya, dia puasa bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, dia pun menjaga kehormatannya. Saat suaminya keluar, dia di rumahnya menjaga kehormatannya. Saat wanita keluar, mungkin dia bekerja ataupun berjumpa dan lain sebagainya dengan kerabatnya, dia bisa menjaga auratnya, menutup daripada kehormatannya, tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dia mentaati suaminya. Ya, taat dalam arti apa? Semua perintah suaminya selagi mana bukan perintah yang haram, wajib untuk ditaati.
wajib untuk diikuti dengan ketenangan hati dan juga dengan kenyamanan hati. Ya, karena seorang wanita jika tidak bisa ya memberikan ketaatan terhadap suaminya, bahkan jika dia tertidur di malam harinya dan suaminya dalam kondisi tidak ridho terhadap istrinya atau merasa kesel sama istrinya, ya, maka solatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, ya, tidaklah akan diterima solat daripada seorang hamba, ya, fawqa ru'usihim shibran, di mana diantaranya adalah seorang wanita, ya, yang seorang wanita atau seorang istri yang mana suaminya di malam harinya ya dalam tidak ridha terhadap istrinya. Ya, ini kan repot yang begini. Nah, sekarang tapi yang menjadi masalah bukan cuma wanitanya. Terkadang suaminya ini terlalu merepotkan atau meribetkan daripada si wanita juga. Ya, baik dari banyaknya permintaannya atau aturan-aturan yang terlalu menyulitkan daripada wanita yang akhirnya menyebabkan wanita ini enggan atau tidak mau untuk mentaati daripada suaminya. Intinya satu, di saat pernikahan mereka dengan niat untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya akan saling mengerti satu sama lain. Akan bisa mengerti mana kebutuhan mereka, mana yang harus mereka jalankan. Tidaklah bermalam suaminya kecuali senantiasa selalu ridho terhadap istrinya. Karena seorang istri mungkin lelah di rumahnya, menyiapkan makanan, membantu urusan rumah tangga, harus mengurusi anak-anaknya, maka harus bisa mengerti dengan hal-hal ini. Kecuali kalau wanita ini sudah tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini seorang suami berhak untuk tidak ridho terhadap istrinya. Maka intinya insyaallah dalam proses ini dan pernikahan yang esok akan terjadi, dan insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah menikah Allah jadikan pernikahannya sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, dijadikan anak-anaknya, cucu-cucunya, keturunannya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang membanggakan daripada kedua orang tuanya, yang kelak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah, sesungguhnya kelak aku akan membanggakan dengan banyaknya kalian di antara umat-umat yang lainnya. Maka insyaallah kita termasuk daripada orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, keluarga kita yang termasuk sebagai orang yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kelak bukan dibanggakan atau bahkan dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Dan semoga Allah berkahi kita semuanya. Terlebih khusus daripada tersisanya daripada bulan Rajab yang penuh dengan keberkahan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an ya Hannan ya Mannan bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.